Hipertensi menempati urutan pertama kasus penyakit dengan jumlah 45.217 kasus pada tahun 2023, meningkat dari 44.053 kasus pada tahun 2022. Tercatat, sekitar 30% kematian ibu di wilayah ini berkaitan dengan hipertensi. Penyebab hipertensi adalah genetik, obesitas, alkohol, pola hidup yang kurang sehat, dan merokok. Pola hidup yang kurang baik akan menyebabkan terjadinya penyakit stroke, ginjal, diabetes, dan hipertensi. Saat ini, manajemen hipertensi masih berfokus pada terapi farmakologis dengan obat antihipertensi, serta belum ada terapi non-farmakologis yang digunakan secara khusus untuk pasien hipertensi. Walaupun efektif menurunkan tekanan darah, tingkat kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat jangka panjang masih rendah. Seringkali dipengaruhi oleh persepsi sudah sembuh, kekhawatiran terhadap efek samping, atau ketergantungan obat, serta keterbatasan finansial untuk membeli obat secara rutin. Untuk itu, kami mengembangkan aplikasi self-management hipertensi berbasis pendekatan Ayurveda dan budaya Bali yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pasien dalam menjalankan terapi pengobatan secara mandiri dan terstruktur. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap 1. Pengembangan aplikasi SiHappy. Kegiatan diawali dengan studi literatur mendalam mengenai pengelolaan hipertensi, intervensi non-farmakologis berbasis Ayurveda, yoga, meditasi, pranayama, serta nilai budaya Bali yang relevan sebagai media edukasi. Hasil kajian digunakan untuk merancang kerangka konten aplikasi. Selanjutnya, dilakukan fokus grup diskusi dengan pasien hipertensi untuk menggali pengalaman, hambatan, dan kebutuhan edukasi. Fokus grup diskusi dengan pemegang program edukasi di puskesmas untuk menilai praktik edukasi yang berjalan. Dan fokus grup diskusi dengan pakar IT serta budaya Bali untuk merumuskan desain aplikasi dan integrasi audiovisual budaya lokal. Data FGD sebagai dasar pembuatan konten edukasi dalam aplikasi. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan konsultasi pakar lintas bidang, keperawatan, IT, budaya, untuk menyempurnakan rancangan. Diikuti validasi konten melalui uji coba terbatas pada pasien. Masukan dari uji coba digunakan untuk memperbaiki aplikasi yang dihasilkan, hingga diperoleh aplikasi SiHati berbasis Ayurveda dan budaya Bali yang layak diuji lebih lanjut. Tahap 2. Uji efektivitas aplikasi SiHati. Tahap ini menggunakan desain kuasi eksperimen pre-test post-test design with control group pada 388 pasien hipertensi yang diambil dengan klaster random sampling dari 4 puskesmas besar di Kabupaten Buleleng, Seririt, Banjar, dan Kubu Tambahan. Sebelum intervensi, dilakukan pretest berupa pengukuran pengetahuan, tekanan darah, dan kualitas hidup. Kelompok intervensi kemudian menggunakan aplikasi SiHati selama 3 bulan, dengan akses rutin ke konten audiovisual, latihan yoga/meditasi, dan pencatatan tekanan darah pada aplikasi. Pendampingan tenaga kesehatan dan kader dilakukan secara langsung untuk memastikan keterlibatan responden. Total jumlah sampel penelitian yang digunakan adalah 388 responden. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dan perlakuan pada variabel pengetahuan, tekanan darah, dan kualitas hidup. P kurang dari 0,05. Kelompok perlakuan memiliki min rank lebih tinggi dibanding kelompok kontrol, dengan nilai effect size besar, R lebih besar dari 0,80. Hal ini membuktikan bahwa intervensi yang diberikan berpengaruh kuat dalam meningkatkan pengetahuan, memperbaiki tekanan darah, serta meningkatkan kualitas hidup responden.